الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal, Rabbul Alamin, yang mengumpulkan kita di tempat ini di Baitul Buyutillah untuk melanjutkan pembahasan dari risalah Ahaditsul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Bab yang terakhir kita sudah sampai kepada bab yang ke-28, yaitu tentang adab buyutillah. Dan untuk malam ini kita masuk ke bab 29 dan nanti tinggal berarti 2 bab lagi. Insyaallah bulan depan kita bisa menyelesaikan bab yang ke-30. Dan untuk malam ini di bab 29 Syekh Abdul Razak membawakan tema tentang ada rukubi wassalam. Ada rukubi wassalam berkaitan dengan ada bepergian, ada berkendara. Dan di dalam pembahasan ada safar, ada terkait dengan safar, terkait dengan rukuk menaiki tunggangan, baik itu hewan ataupun kendaraan zaman kita sekarang. Ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Seperti biasanya, Syekh Abdul Razak hafizahullah mengawali pembahasan untuk memotivasi kita semua tentang perkara agama kita yang merupakan tujuan terbesarnya adalah kebaikan atau maslahat buat dunia dan juga buat akhirat kita. Di antaranya adalah terkait dengan masalah ini, masalah berkendara, masalah safar. Ada yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita berkendara, bagaimana kita bersafar. Riwayat yang pertama yang dibawakan adalah kisah dari Ali bin Rabi'ah, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Suatu ketika dia melihat Ali bin Abi Thalib. Jadi yang mengisahkan Ali bin Rabi'ah, beliau menceritakan saat Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada saat itu. Syahidtu Aliyan wa utiya bidabatin yarkabah. Aku melihat Ali bin Abi Thalib dan saat itu dia diberikan hewan tunggangan untuk dinaiki. Falamma wada'a rijlahu ketika Ali bin Abi Thalib meletakkan kakinya di tunggangan atau bahasa kita sekarang kendaraannya, ia mengucapkan Bismillah.
Jadi saat mulai naik kaki kita ke tunggangan, ke kendaraan, bismillah. Falamma stawa ala dhahriha, ketika sudah duduk di punggungnya, atau kalau kita duduk di kendaraan, qala alhamdulillah. Ali bin Abi Thalib mengucapkan alhamdulillah. Setelah itu dia membacakan surah Az-Zukhruf yang merupakan doa naik kendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi sakhkhara lana, yang menundukkan buat kita kendaraan ini, ya, menundukkan kendaraan. Wa ma kunna lahu muqrinin, dan kita tidak memaksa. Nah, di sini kalau kita lihat kan hewan itu dari surah Az-Zukhruf ayat 13 ini, hewan itu kan bervariasi. Ada yang dia kalau dinaikin berontak lah kalau bahasa kita. Nah, sehingga sebagai bentuk pengakuan kita dengan hewan ini bisa kita kendarai, kalau itu hewan, maka kita menyucikan Allah. Subhanallah, sakhkhara, maha suci Allah yang menundukkan hewan ini. Kalau bahasa kita kendaraan ini. Dan kita memuji Allah karena hakikatnya yang bisa melakukan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan perantara kita, dengan melatihnya, dengan memperbaikinya supaya mau ditunggankan. Setelah membaca doa tersebut, Ali bin Abi Thalib mengucapkan alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, dan ditutup dengan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini versi dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib tertawa, maka para sahabat atau para tabi'in yang melihat, ya akhirnya Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dhahikta, kenapa kau tertawa? Sudah baca doa, kemudian maka jawaban Abi bin Abi Thalib, aku melihat Nabi melakukannya demikian. Ya. Jadi saking ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam segala aktivitas sampai tertawanya, jadi ikuti kalau bahasa kita. Nah, tapi pembahasan inti kita di sini adalah terkait dengan adab naik kendaraan, karena ini bagian pertama. Yang pertama tadi, ketika kita sudah mulai kaki kita naik bismillah, kemudian setelah itu duduk alhamdulillah, baru baca doa, kemudian alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, dan ditutup dengan pengakuan dosa-dosa kita. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini redaksi dari tentang Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, wa kana min hadihi idza raqiba as-safira. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita menaiki kendaraan untuk bersafar. Kalau tadi kan secara umum naik kendaraan, mau kita safarnya jauh, mau kita cuma jaraknya dekat, itu secara umum. Ya, tapi sekarang secara khusus tujuannya jarak jauh, safar. Ayyas'alullah ayyakubbalahul birra, maka dia dianjurkan, disunahkan untuk memohon kepada Allah al-birra wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan bisa dari saat dia sedang safar. Memohon dimudahkan
untuk melakukan amal saleh, memohon untuk dimudahkan safar kita, kemudian memohon agar kita dilindungi oleh Allah dari segala macam keburukan, min nafsihi au malihi au ahlihi, baik keburukan diri kita, harta kita, ataupun keluarga kita. Nah, ini secara khusus di dalam safar. Maka riwayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak adalah riwayat dari sahabat Abdullah bin Umar. Suatu ketika Rasulullah SAW apabila sudah naik di kendaraan di tunggangannya, kharijan ila safari, mau pergi safar. Nah, kalau ini baru kabar salasa, bertakbir 3 kali. Bertakbir 3 kali. Jadi kan kalau kita redaksinya antara Ali bin Abi Thalib, ya dari itu diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau diredaksi sahabat Abdullah bin Umar berlangsung bertakbir 3 kali. Tsumma qala, baru baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi di sini ada tambahan doanya karena ini kan safar. Doa yang pertama yang selanjutnya, Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa. Ya Allah, aku mohon di safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Nah, kebaikan dan ketakwaan. Karena safar itu kan kondisi yang capek, kondisi yang melelahkan, kondisi yang mungkin di kampung kita tidak ada. Saat kita safar, kita terlena dengan segala macam yang ada di perjalanan atau di tempat yang kita singgah. Maka tetap kita meminta al-birra wa taqwa wa minal a'mali ma tarda, dan dari perbuatan yang kau ridhoi. Ya, perbuatan yang kau ridhoi. Nah, Allahumma qawwin 'alaina safarana hadha, ya Allah, kau ringankan. Ya, safar itu kan berat. Kalau jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja kan ya kita walaupun kendaraannya enak dengan entah naik motor, naik mobil, ya tetap aja capek. Apalagi sangat macet. Zaman dulu dengan kendaraan yang sangat lama waktunya, apalagi capek. Maka kita meminta supaya diringankan. Waktu yang ada wa'dahu, dan waktu yang ada dekatkan jarak yang jauh tadi. Dekatkan jarak yang jauh. Maka Syekh Abdul Razak menyebutkan di antaranya qasir lana masafah, pendekkan jaraknya. Ya, misalkan kita ke Bandung, ke Jakarta sudah jelas jaraknya. Tapi kan bagi Allah tidak ada yang mudah. Kita dimudahkan jaraknya jadi dekat. Entah itu kalau zaman sekarang kita dihindari dari macet lah misalkan. Entah kita ya dengan kekuasaan Allah ternyata lebih cepat sampainya, itu tidak ada yang mustahil. Maka kita minta di doa tadi, waktu yang ada dekatkan jaraknya. Allahumma anta sahibu bis safar, ya Allah, Engkau adalah teman di dalam perjalanan. Teman dalam arti yang dikenal dengan ma'iyyah, kebersamaan Allah di dalam hal ibadah, di dalam hal pengawasan dan seterusnya. Wal khalifatu fil ahli, dan sebagai pelindung untuk keluarga. Allahumma inni a'udzubika min wa'za'is safar, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sulitnya perjalanan, wa ma'abatil manzar, dan pandangan yang buruk, wa su'il munqalabi, dan berlindung dari
buruknya saat kembali, baik itu berkaitan dengan harta ataupun keluarga. Nah, itu biasanya sering kita baca ya ketika kita safar, apalagi safar umroh, haji. Ya, Nabi SAW sudah menyebutkan sangat lengkap terkait dengan doa di saat kita bersafar. Selanjutnya, tambahannya itu kan saat kita safar. Tambahannya adalah kalau kita safar yang menuju pulang, di hadis Nabi melanjutkan ayyibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ayyibun, kami kembali bertaubat, beribadah kepada Tuhan kami dengan memujinya. Nah, ini adalah di antara doa-doa yang bisa kita panjatkan saat kita bersafar, minta diringankan segala. Selanjutnya, wa minas sunnah, di antara sunnah di dalam safar at-takbir 'inda su'udil ashraf, bertakbir saat kita nganjar. Ya, saat kita ada tanjakan, baik itu pegunungan atau bukit, sebagaimana dikabarkan dari Jabir bin Abdullah, kunna idza sa'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kita itu kalau lagi naik ya kita bertakbir, saat kita turunan kita bertasbih. Apa maksudnya? Ya kalau secara zikir ya bahasa ibarat bebas, ya bebas. Kan ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Kalau ini kan zikir yang muqayyad. Kalau naik, ya zikir yang muqayyadnya diajarkannya bertakbir, kemudian setelah itu turun bertasbih. Tapi bagi yang kita lupa, kita misalkan gak hafal atau kelupaan, ya kita bisa dengan melakukan zikir-zikir yang lain. Maksud di dalam takbir dan tasbih, kata Syekh Abdul Razak, kenapa ketika kita naik kita bertakbir? Wahid takbir ini menunjukkan i'lanu kibriyaihi wa 'azamatihi. Jadi kenapa saat naik itu kita bertakbir? Ini mengandung arti sebagai i'lan, sebagai pengumuman akan kemaha besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ibarat bahasa ini filosofi ya, filosofinya kayak gitu. Kenapa naik kita bertakbir? Karena sebagai i'lan, pengumuman akan kemaha besaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat kita turun, kenapa kita bertasbih? Tanziyatun lillahi, tanziyatun lillahi azza wa jalla 'anil qais wal uyub. Tasbih itu kan mensucikan Allah dari segala hal yang rendah. Ya kan, ketika kita turun, kenapa kita bertasbih? Itu simbol dari mensucikan Allah dari segala kerendahan, baik itu aib, baik itu hal-hal yang menunjukkan kerendahan. Nah, itu filosofi ini, kata Syekh Abdul Razak demikian. Selanjutnya, di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat bersafar adalah memberikan wasiat kepada keluarga. Karena yaqulu ar-rajulu ila arada safar, berkata kepada seseorang apabila hendak safar, udnu minni ubaddi'uka. Ya, kita memberikan wasiat, sedikit mendekat, aku akan berikan wasiat. Nah, yang paling utama adalah asmaul Allah, aku menitipkan kepada
Itu yang paling besar. Jadi doanya yang dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang suruh mendekat, udah di sini deketin. Maksudnya kata ganti kan yang digunakan Nabi adalah kamu. Aku titipkan kamu kepada Allah, bahasa kita kayak gitu. Aku titipkan agamamu kepada Allah, amanahmu dan akhir atau amalan kamu. Ya. Kenapa kita secara secara psikologi kan nyambung. Kan kita bisa aja ngedoainnya dari kejauhan. Tapi saat kita ngedoainnya atau langsung ngomong di depan orangnya, ya agak lebih kedekatannya lebih tinggi. Kedekatannya akan lebih tinggi. Aku titipkan kamu kepada Allah. Jadi lebih lebih merasa secara kedekatan hati. Ya, jadi itu doa yang paling umum. Astagfirullah dinaka wa amanatan wa khatimah. Selanjutnya, ini saat kita yang mau berpergian. Nah, riwayat berikutnya sekarang sebaliknya, kita yang ngedoain orang yang mau safar. Tadi kan yang safar ngedoain orang yang ditinggalin. Sekarang yang ditinggalin ngedoain orang yang mau safar. Di dalam riwayat Tirmidzi, seseorang bertanya, ini uridu an usafir fausi. Aku mau pergi safar, tolong kasih nasihat. Nah, nasihat yang paling utama, alaika bitaqwallah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Wa takbir ala kulli syarafin, dan bertakbir setiap kali nanjak. Naik nanjak. Nah, jadi kalimatnya simpel. Di antara wasiat terbesar dari Nabi, alaika bitaqwallah wa takbir ala kulli syarafin. Di redaksi yang lain, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberikan bekal ketakwaan kepada kamu. Ya. Maka ini adalah di antara yang kita berikan. Kemudian ada perkataan dari Al-Imam Ibnu Abdul Bar terkait dengan masalah ini, terkait dengan masalah kenapa kita saling berdoain antara yang mau pergi sama yang ditinggalin. Idza kharaja ahadukum ila safar, kata Al-Imam Abdul Bar, apabila kalian pergi safar, maka titipkan saudara-saudaramu kepada Allah. Ya. Kenapa? Fa inna Allah ja'ilun fi du'a'i barakah. Karena sesungguhnya Allah nanti akan menjadikan keberkahan di setiap doa mereka. Akan memberikan keberkahan demi keberkahan. Nah, kemudian idza kharaja isafar ayat yahum wa ya'um bisa. Intinya kalau kita pergi, ya kita menitipkan kepada Allah Subhanahu orang-orang yang kita tinggali, dan kita yang ditinggali juga menitipkan kepada mereka yang bersama, pastinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cukup mungkin untuk terkait dengan doa. Selanjutnya, di antara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita nazala mansilan, singgah di suatu tempat, dimanapun tempat tersebut, mau di perjalanan kita capek, kita singgah, mau saat di tempat tujuan kita singgah,
syarri ma khalaq. Pendek. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Kalimat apa? Ya, tapi walaupun pendek, dia masih kisah-kisah para ulama terdahulu banyak. Ada kisah sebagian mereka di sangat kalajengking ketika diingat-ingat, oh ternyata lupa. Fadafakkartu fi nafsi fa idza bi qad nasitu an ata'awwadha bi tilka kalimah. Pas dipikir-pikir ternyata lupa baca doa. Ya, lupa baca doa. Nah, jadi terkadang demikian. Sama dalam hal kehidupan keseharian di rumah aja. Kita punya anak kecil. Kan anak kecil berbanyak kemungkinan celaka. Entah celaka saat main, celaka saat di rumah. Kadang mungkin kita lupa baca doa buat anak kita. Ya, u'idzukumma u'idzukum. Kalau anaknya satu, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin hamah wa min kulli 'ainin lamah. Karena kalau kita pikir-pikir, ternyata mungkin salah satu faktornya lupa baca doa. Nah, jadi ini, maka segala macam musibah, masalah demi masalah yang dihadapi orang saat safar, saat singgah, mungkin salah satu penyebabnya tadi lupa baca doa. Maka di ayat hadis Nabi mengatakan, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika. Dia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai dia kembali ke rumahnya. Ya, ini ada. Nah, ini apalagi tempatnya umum. Sama halnya kasus ya ketika kita safar ibadah aja, anggaplah itu misalkan saat umroh. Kan banyak kejadian. Entah itu kejadian ditipu, entah itu kejadian di Mali, macam-macam. Yang terakhir itu kalau dirupiahkan mungkin 4 juta. Ya, kalau dirupiahkan salah satu jamaah dia ditipu karena dia keluar dari rombongan. Padahal saat itu dia saksi di tempat di Gua Hiro itu kan di sana banyak tukang foto-foto yang nembak harga dengan mengancam karena keluar dari rombongan ya kita tidak tahu. Akhirnya pas sudah turun cerita ya. Jadi demikian. Jadi banyak kemungkinan dimanapun bisa terjadi. Intinya dimanapun tempat, kalau misalkan kita singgah, setidaknya harus kita baca doa agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, wa min hadihi, di antara petunjuk Nabi saat safar adalah ayyu'ajjila birruju' ila ahli, cepat-cepat pulang ke rumah. Ya, cepat-cepat pulang ke rumah. Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu kan sepotong dari siksaan. Ya, bagian atau sepotong dari siksaan. Ya, pasti capek. Maksud siksaan di sini lelahnya itu perjalanan yang sangat capek, lelah dengan segalanya. Yang ada doa, yang akhirnya kalian pun tidak bisa makan dengan tenang. Ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu, makannya tidak rapi, minumnya apalagi tidurnya. Jadi kan gambarannya di zaman Nabi, kalau mau makan ya
Selanjutnya, wa tukrahul wahdah bis-safar. Tidak disukai bersafar sendirian saja. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW menyebutkan, "Law ya'lamun nas ma fil wahdah ma 'alam masara ibnu bidaiyatil wahdah." Sekiranya manusia itu tahu bahaya safar sendirian, maka sebagaimana yang aku tahu, ya maka seseorang dia tidak akan pergi safar di malam hari sendirian. Nah, di redaksi tambahannya apa ibu syaitan. Kalau berpergian sendiri itu syaitan. Nanti maksudnya apa kalian? Warraqibani syaitanan. Kalau berpergian yang berdua itu dua syaitan. Satu rabbun. Kalau berpergian yang ketiga, maka itu adalah sahabat atau jamaah. Mengapa Nabi mengatakan langsung mengistilahkan dengan tegas ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanan. Kalau pergian sendiri itu syaitan, kalau dua orang juga masih dianggap syaitan, dan kalau sepertiga maka itu adalah jamaah. Kata Al-Imam Al-Khattabi, maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fi'li syaitan syai'un yahqiqu 'alaihi syaitan wa yad'u ilaihi. Karena satu itu perbuatan syaitan, jadi perbuatan syaitan sukanya menyendiri. Yang kedua, sangat mudah untuk digoda oleh syaitan. Itu maksudnya. Bukan cuma ini, kembali lagi, ini bukan perkara yang diharamkan. Syekh Muhammad juga menyebutkan tukrah, memang tidak disukai saja. Ya, semua sesuai dengan kondisi. Apalagi zamannya juga akan berbeda. Kalau zaman dahulu misalkan bahayanya lingkungannya yang masih gelap, sepi. Kalau zaman sekarang terang di mana-mana, tapi syaitannya dengan bentuk yang berbeda. Entah itu godaan syahwat dan yang lain-lain. Nah, kemudian beliau juga mengatakan, Al-Imam Al-Khattabi, kenapa kalau safar sendirian ya itu tidak disukai? Karena yang namanya perjalanan idmat, ini zaman dulu ceritanya, idmat. Terus kalau dia akan meninggal di tengah jalanan, siapa? Man yaqumu bi ghusli, siapa yang nanti bakal mati? Wajibni yang menguburkan, ya, dan lain-lain. Kemudian kalau barang-barangnya banyak, man yu'inu 'ala al-rahwal, siapa yang membantu nanti? Nah, tapi kalau bertiga kan bisa ta'awan, saling tolong-menolong, saling mengingatkan. Wasallahu jamaah, bisa sholat berjamaah kalau di pertengahan jalan dan seterusnya. Itu hikmah kalau kita bersabar dengan tiga orang. Ya. Dan di antara yang terakhir adalah di dalam bagian ini, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebutkan di dalam Abu Dawud, "Idza kharaja thalathatu fi safar." Kan kalau tiga orang pergi bersafar, fal yu'akhiru ahadahum, harus ada pemimpinnya. Salah satu yang akan jadi pemimpin di dalam bersafar. Ya. Adapun permasalahan nanti di dalam safar itu kan, misalkan yang safarnya yang satu, kadang keinginan beda-beda, si A, B, C pengennya berbeda. Tapi kalau sudah dari awal kita putuskan yang ada pemimpin di dalam perjalanan, kita bisa berdiskusi
tapi yang menentukan keputusan ketika di pemimpin. Nah, sehingga kita bisa bisa saling menghargai posisi masing-masing. Sama kasusnya dengan perjalanan sahabat saat dahulu itu yang pertama. Dan si ustadznya itu yang memang dipilih menjadi pemimpin. Kalau bahasa ini bergayanya pemimpinnya. Tapi kan ada jamaah yang kadang ngeyel dalam arti saya sudah sering. Akhirnya kadang suka menyelisih keputusan dari pemimpin tanpa ada konfirmasi. Akhirnya ketika keluar dari rombongan, ya akhirnya saling tunggu lagi dan macam-macam. Jadi setidaknya ketika sudah diputuskan di dalam safar itu pemimpin, kita wajib menghargai, wajib taat kepadanya. Kalaupun ada yang kurang sesuai, kita bisa saling berdiskusi dan saling menasihati. Dan akhirnya keputusan tetap diberikan kepada pemimpin. Karena itu sangat penting di dalam perjalanan, supaya tidak ada silang pendapat yang kadang merugikan antara satu dan yang lain. Nah, cukup mungkin sisanya nanti kita bahas setelah sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.